semuanya. Pada pagi hari ini saya ingin mengupdate tentang update perkara tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur yang terjadi di Melati kemarin. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa dalam proses penyidikan ini kami sudah memeriksa saksi-saksi ahli, yaitu dokter spesialis mata yang menangani Ananda inisial SA tersebut. Ya. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa pada saat kejadian tanggal 7 Agustus, anak SA ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Cahaya Giri. Ya. Sekali lagi saya tekankan, pada hari kejadian itu anak SA ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Cahaya Giri. Nah, pada saat dibawa ke Rumah Sakit Cahaya Giri, ini berdasarkan keterangan dari dokter spesialis yang sudah kita periksa. Ya. Berdasarkan keterangan dari dokter spesialis yang sudah kita periksa di Rumah Sakit Cahaya Giri bahwa pada saat anak tersebut datang bersama orang tuanya, tidak menemukan adanya luka tusukan pada mata. Ya. Jadi di sini harus saya garis bawahi lagi, pada hari tersebut tanggal 7, anak SA ini bersama orang tuanya datang ke dokter spesialis. Dokter spesialis ini memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada luka tusukan pada mata. Ya. Namun dilakukan pemeriksaan menggunakan alat, memang ada perbedaan fungsi penglihatan antara mata kanan dan mata kiri. Ya. Jadi di sini harus saya garis bawahi lagi. Perbedaan fungsi dan ya. Betul, perbedaan fungsi. Jadi di sini harus saya garis bawahi lagi agar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Bahwa anak tersebut datang ke rumah sakit untuk memeriksakan matanya. Dokter memeriksa tidak ada luka tusukan pada mata. Artinya matanya baik-baik saja. Secara kasat mata dilihat seperti ini, matanya baik-baik saja. Tapi diperiksa menggunakan alat, memang ada perbedaan fungsi penglihatan. Yang kiri itu normal, yang sebelah kanan itu memang ada penurunan, perbedaan dari yang mata kiri, seperti itu. Informasinya ada darah itu gimana? Kami belum bisa menyimpulkan ada atau tidaknya darah, karena sampai hari ini dari hasil penyelidikan kami tidak menemukan ada bukti darah, baik dari baju maupun dari keterangan para saksi. Dokter yang di Cahaya Giri itu menyebutkan tidak ada darah juga. Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi datang dalam kondisi normal, dia mengeluh matanya ini agak kurang enak, yang sebelah kanan diperiksa. Seperti itu. Jadi pas dicek matanya memang ada fungsi penurunan, tapi secara kasat mata matanya ini normal. Ya. Ini adalah keterangan dari dokter ahli spesialis mata. Dan dijelaskan nggak penyebab penurunan penglihatan? Nah, itu yang ingin kita dalami saat ini. Penyebab penurunan fungsi penglihatan ini kan ada banyak sebabnya. Entah mungkin sebelum kejadian yang bersangkutan pernah jatuh atau pernah kecelakaan atau segala macam. Ini yang masih kita selidiki. Dan ini harus butuh pendampingan dari P2 TP2. Kami harus bisa menggali keterangan dari korban seperti itu. Dan informasi yang masih kita dalami, kami harus bisa mencari dulu tusuk pentolnya, harus kita cari dulu. Bukti petunjuk untuk mengarah ada penusukan itu harus kita cari dulu. Ya. Sampai saat ini sebanyak 47 saksi yang kita periksa, belum ada yang menyatakan bahwa melihat kejadian tersebut. Keterangan tusuk pentol itu murni dari anak kecil ini? Murni dari keterangan orang tua korban yang melaporkan kepada kami, membuat laporan polisi. Dalam kronologis kejadian yang disebutkan dalam laporan polisi itu bahwa anaknya matanya tertusuk oleh tusuk pentol. Nah, makanya tugas kami sebagai penyidik ini untuk membuat fakta ini seterang benderang mungkin. Ya, jadi tidak ada ditutup-tutupi di sini. Ya, kami tugasnya penyidik di sini independen. Ya, kami harus membuka kasus ini seterang benderang mungkin. Apapun hasilnya akan kami sampaikan dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terus kapan dilakukan gelar? Untuk gelar perkara kami masih harus mendalami lagi keterangan saksi. Ya, maka dari itu kami harus banyak mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi untuk pengen tahu sebenarnya ada apa yang terjadi tanggal 7 tersebut. Dan boleh kembalikan keterangan MRI Mandiri? Hari ini, saya belum mendengar, tapi kami tidak
boleh membatasi tersebut itu adalah hak korban, monggo silakan. Kalau memang nanti ada hasilnya seperti apa, kami akan jadikan bahan untuk petunjuk untuk keluarga. Dan informasi ada Dan hingga pemeriksaan saat ini dari- berarti bukti-bukti yang mengarah ke situ belum ada Pak Tim? Kami belum menemukan ada bukti yang menguatkan bahwa kejadian tersebut. Ya, Dan- maka dari itu ini harus dilakukan pendalaman lagi. Iya. Ya, tidak bisa disimpulkan hari ini. Ya. Dan Ya. saya kembali ke ini identifikasi di TKP ketika menghadirkan si Korban. Si korban. Nah, ini apa? sekali untuk olah TKP. Ketika identifikasi itu kan dia komunikasinya baik. Jadi waktu kami olah TKP itu korban ini ceria. Dia bisa menunjukkan di mana kelasnya. Dia bisa menunjukkan siapa wali kelasnya. Dan aktif seperti anak-anak biasa. Dan apakah korban sempat bercerita ke petugas? Ya, bercerita. Mata atau gimana? Iya, dia menceritakan kepada petugas bahwa Pak kemarin saya digini seperti itu. Nah, Ada itu perubahan harus dari ceritanya dan? Ya. Ada perubahan dari ceritanya, mungkin ada dia ditanyain lagi untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Nggak ada. Karena kami nggak sampai hari ini kami belum menginterogasi korban untuk yang tambahan. Tapi hal yang membuktikan bahwa cerita korban ini benar atau tidak ini kan belum ada, buktinya cukup gitu. Pada intinya gini, ya dokter pertama yang menangani, ingat loh, dokter pertama ini nggak ada jeda waktu loh ya. Tanggal 7 kejadian, tanggal 7 itu juga datang ke dokter. Dokter spesialis mata itu menerangkan tidak ada luka tusukan pada matanya. Udah dari situ saya akan melakukan penyelidikan lagi. Apa penyebab penurunan fungsi penglihatan matanya? Seperti itu. Dan kalau baju itu memang nggak ada, pas diambil itu nggak ada bercak. Kami melakukan penyitaan baju tersebut, Apa tidak sudah ada dicuci? bercak. Keterangan dari orang tua korban bahwa baju sudah dicuci. Ya, dan saat ini baju sudah kita masukkan ke laboratorium forensik untuk dianalisa. Apabila memang itu ada bercak darah, harusnya kelihatan. Pasti ada bekas darahnya. Kalau hasil dari pemeriksaan psikologi keterangan korban ini Kalau dari hasil keterangan psikologi, korban ini baik-baik saja, ceria, tidak ada permasalahan apa-apa, tapi psikologi ini butuh waktu. Dia butuh waktu berjenjang untuk mengambil keterangan, karena harus dilihat dari segi orang tuanya seperti apa. Orang tuanya pun akan diperiksa oleh psikologi, disurvei namanya. Dan satu lagi, ini mungkin di luar mungkin nggak ini ada yang mendorong untuk merekayasa ini? Saya tidak bisa menyimpulkan itu. Intinya tugas kami sebagai penyidik akan membuka kasus ini seterang benderang mungkin sesuai dengan fakta yang ada. Kita akan lakukan dengan metode scientific investigation. Semua akan kita kumpulkan alat bukti dan itu akan kita simpulkan semuanya. Oke. Berarti barang bukti yang sudah dikumpulkan apa aja, Nes? DVR, baju korban, reka medik. Ya, reka medik. Saksi sampai saat ini berapa? 47. Hari ini 47, nanti malam kan bertambah lagi. Dan cerita korban ke psikologi ini dari keterangan psikologi seperti apa sih? Itu kan psikologi tahu lah, ini mengarang, berbohong atau itu? Psikologi belum bisa menyimpulkan karena hasil psikologi ini tidak bisa 1 hari 2 hari. Karena gini, keterangan psikologi itu harus diambil keterangan dari si korban. Nanti orang tuanya diperiksa juga, diwawancarai juga. Dari situ bisa disimpulkan. Seperti itu psikologi. Jadi hanya dalam satu objek saja, sumber saja. Oke. Hari ini ada pemeriksaan itu ya? Semua. Hari ini kita berjalan. Ya, yang di rumah sakit itu ya, yang mengeluarkan data itu. Iya. Ini ke anak juga merasa takut ke sekolah tuh apa juga jadi petunjuk baru nih? Iya pasti. Kan kita kan harus benar-benar cari faktanya ini ada apa sebenarnya gitu loh. Iya. Ya. Soal pemanggilan kepala sekolah